In this economy, harga motor baru semakin mahal. Tanpa kita sadari, setiap tahunnya harga motor mengalami kenaikan harga. Mulai dari sedikit-sedikit, lama-lama ia menjadi mahal juga. Namun kenapa harga motor bisa semakin mahal? Jawabannya tentu aja ada di inflasi. Kemudian ada kenaikan harga bahan dasar. Namun selain dua hal yang pasti tersebut yang membuat harga motor semakin mahal, ada satu hal lagi yang membuat harga motor semakin mahal setiap tahunnya, yaitu fitur. Mungkin kalau zaman dulu motor ya gitu-gitu aja fiturnya, benar-benar seadanya banget. Tapi kalau saat ini fitur di motor benar-benar sudah sangat berkembang, bahkan di kelas motor entry level sudah memiliki fitur yang cukup menarik. Misalnya speedometer digital, sensor-sensor yang ada, throttle by wire, dan keyless. Namun apakah kita membutuhkan fitur-fitur tersebut di motor, apalagi di motor entry level? Jawabannya ya antara butuh dan tidak butuh. Kenapa? Ya karena secara harfiah fitur yang diberikan produsennya kebanyakan hanya kosmetik aja. Jadi nggak terlalu berpengaruh dalam hal berkendara. Performa sampai keamanan ya sama aja. Tapi karena fitur tersebut harga motor bisa semakin mahal. Sebagai contoh di Yamaha X-Max. Yamaha memperkenalkan X-Max terbaru dengan fitur windshield yang bisa dinaik dan turunkan secara otomatis. Cuman perkara fitur itu doang, harga motor ini langsung naik beberapa juta. Oke deh, itu mungkin fitur khusus yang hanya di motor tertentu aja dan R&D-nya hanya bisa digunakan di motor tertentu juga. Kita ambil contoh lainnya yang mana fitur ini bisa membuat harga motor menjadi lebih mahal daripada versi bawaannya tapi diproduksi massal, yaitu keyless. Keyless cukup populer dalam beberapa tahun di sepeda motor. Dan menariknya, untuk varian keyless ini hanya ada di trim tengah sampai trim atas. Jadi jangan harap trim terbawah bisa mendapatkan fitur ini. Dengan menggunakan keyless, produsen bisa menambahkan harga hingga berjuta-juta rupiah di motornya. Menariknya, fungsi keyless di motor sebenarnya agak aneh. Kenapa? Ya secara harfiah, cara kita menyalakan motor hampir sama persis dengan menggunakan kunci biasa. Bedanya cuma kita jadi muter knop, bukan kunci. Tapi cara kerjanya iya hampir sama, sama-sama diputer. Iya kan? Namun walaupun begitu, keyless dikatakan bisa memberikan keamanan yang lebih tinggi daripada kunci biasa yang gampang banget dibobol. Emang iya? Secara harfiah iya. Dan ketika awal kemunculan keyless di pasaran, motor dengan keyless benar-benar aman banget. Karena tidak bisa dibobol sama sekali dengan kunci T yang biasa maling gunakan. Namun semakin kesini, semakin teknologi maju, ternyata keyless malah lebih rentan dibobol daripada motor biasa. Kenapa bisa? Hal ini bisa terjadi karena sistem kerja keyless sebenarnya sangat sederhana, yaitu menggunakan sinyal. Yang mana cara kerjanya adalah, remote akan mengirimkan gelombang radio dengan frekuensi unik ke modul. Secara harfiah hal ini akan memberikan keamanan lebih di sistem keamanan kalian, karena gelombang radionya akan memiliki frekuensi yang unik. Makanya walaupun jutaan motor terjual setiap tahunnya, tidak ada satupun keyless yang berfungsi di dua motor yang berbeda. Kenapa? Ya karena selain frekuensinya unik, modul dan kunci juga sudah dibinding. Tapi masalahnya adalah, sinyal adalah hal yang paling rawan untuk diretas. Apapun sinyalnya pasti bisa diretas dan salah satunya adalah sinyal keyless. Jika dilihat dari beberapa artikel yang ada, sebenarnya caranya sangat mudah untuk meretas sinyal keyless. Yang mana pencuri biasanya akan menggunakan alat yang bernama signal booster atau relay. Dan alat ini berfungsi untuk menangkap sinyal dari remote dan memancarkan kembali ke motor. Tapi ada satu kelemahan alat ini. Jadi dilansir, pencuri harus dekat dengan kunci asli. Dalam artian dekat ini bisa sampai 10 atau 20 meter jika alatnya bagus. Jika ada kunci asli dalam radius tersebut, sinyal tersebut bisa diduplikasi atau diacak dengan alat tersebut. Makanya banyak kejadian motor keyless yang dibobol biasanya motornya di dalam rumah. Dan si pencuri mencoba menempelkan alatnya dulu di keyless motor tersebut. Jika terdeteksi kunci, maka motor akan langsung bisa di-on-kan tanpa harus repot-repot membobol apapun, bahkan termasuk kunci stang. Ya, kunci stang jadi nggak berguna jika sudah menggunakan keyless. Karena kalau sebelum keyless, maling harus menggedor dulu stang motor baru masukin kunci. Sedangkan di keyless, ya selama sudah kehack, tentu aja tidak perlu melakukan aksi itu lagi. Iya kan? Lalu bagaimana untuk melindungi kunci kalian dari alat ini? Jawabannya taruh kunci kalian di VD bag atau pouch RFID. Ini adalah bag khusus yang berbahan metalik yang bisa memblokir semua gelombang elektromagnetik. Jadi saat remote ada di bag tersebut, sinyalnya tidak bisa dicuri. Dan bag ini juga bisa mencegah pencurian dari metode lainnya, misalnya signal jamming dan lainnya. Intinya keyless ternyata lebih rentan terhadap pencuri daripada kunci biasa. Kemudian selain rentan terhadap pencuri, keyless juga rawan error. Errornya bermacam-macam. Ada yang nggak mengenalin kunci, ada yang nggak bisa on, dan ada yang motornya nggak bisa hidup di beberapa tempat. Dan hal ini pernah viral dan kejadian di daerah Jogja. Tapi kenapa kuncinya bisa error gitu? Jawabannya lagi dan lagi, sinyal yang terganggu karena magnet.
Dan hal ini bisa terjadi bukan di tempat itu aja, karena jika kalian dekat sutet, pemancar TV, BTS, kabel tegangan tinggi atau penggunaan jammer, kemungkinan besar keyless kalian akan error. Makanya buat kalian yang tempat tinggalnya dekat area tersebut, ya lebih baik hindari keyless karena bisa aja suatu saat akan merepotkan kalian. Tapi apakah hal ini adalah hal yang pasti? Jawabannya ya enggak juga, dan hal ini tergantung gelombang magnet yang dikeluarkan oleh pemancar tersebut. Jika sedang besar, tentu aja akan error. Jika tidak, maka keyless akan baik-baik aja. Namun di luar dari ini semua adalah remote keyless adalah alat yang paling rentan. Rentan diretas, rentan juga error. Makanya simpan remote kalian di tempat yang benar-benar aman supaya kejadian tidak diinginkan bisa terhindarkan. Jadi apakah keyless adalah fitur unggulan yang lebih aman? Jawabannya tentu aja tidak. Keyless bukan fitur unggulan yang lebih aman. Bahkan jika motor kalian keyless, kalian akan sangat bergantung dengan sistem elektronik. Dan jika ada sistem elektronik yang gagal, motor benar-benar tidak bisa nyala. Gak ada tuh istilah jumper kabel dengan mudah di keyless. Walaupun di atas kertas keyless lebih aman dalam hal apapun, tapi kenyataannya terkadang terbalik. Keyless malah lebih rentan di maling dan keyless lebih rentan error. Jadi apakah kita membutuhkan keyless di motor kita? Jawabannya sebenarnya nggak butuh-butuh banget, karena balik lagi, cara penggunaannya ya sebenarnya sama, cuma beda alat puternya aja, yang satu knob yang satu kunci. Selain itu, jika remote kita hilang, kita juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli remote baru dan harus original jika ingin menggunakan modul yang sama. Karena di keyless harus melakukan proses binding. Dan terakhir, kenapa kita tidak butuh keyless? Ya mau nggak mau, suka atau tidak suka, ternyata kunci magnet lebih aman daripada keyless. Setidaknya, maling membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membobol motor kita yang menggunakan sistem magnet daripada yang keyless. Tapi perlu diingat nih, waktu yang lebih lama ya, bukan anti maling. Karena dalam kondisi yang kayak gini, tidak ada satupun kunci motor yang aman dari maling. Karena biasanya mau bagaimanapun, terkadang maling memiliki ide satu langkah di depan daripada korbannya. Jadi ya, mau kuncinya keyless atau bukan, tetap ada resiko kemalingan. Tapi setidaknya jika kunci kita masih mekanikal, kita tidak akan mengalami error di kunci motor kita. Iya kan? Tapi ironisnya adalah, dengan kondisi keyless yang semakin rentan ini, keyless masih menjadi salah satu fitur unggulan produsen untuk menaikkan harga motornya. Dan semoga aja keyless tidak menjadi standar baru di setiap motor yang ada di pasar Indonesia saat ini. Karena percaya atau tidak, jika tidak ada upgrade fitur dan keamanan di keyless motor saat ini, curanmor akan semakin meningkat. Karena mau bagaimanapun juga, hanya dibutuhkan waktu kurang dari 1 menit, motor bisa digondol asu. Tanpa pukul-pukul, tanpa alat yang berisik, motor bisa langsung dibawa jalan tanpa dicurigai oleh orang lain. Gimana nih menurut kalian? Keyless adalah fitur blunder atau tidak? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.